Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 7 Desember 2024, Sabtu pertama yang diinisiasi gereja sebagai Sabtu para imam. Hari ini kita diajak untuk berdoa bagi para imam kita supaya mereka 3S, semakin suci, hidup setia, dan penuh dengan sukacita. Kita hari ini memperingati peringatan wajib Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir di Prancis pada tahun 340. Ia adalah seorang ahli hukum dan fasih dalam bahasa Latin juga Yunani. Keterampilannya menarik perhatian Kaisar Valentianus sehingga pada tahun 370 Ambrosius dinobatkan sebagai gubernur kota Milan. Ketika uskup Dionysius wafat, Ambrosius diutus untuk menyelesaikan perkara pergantian pemimpin yang ada di sana. Ketika Ambrosius datang, terdengarlah suara bocah, anak kecil yang berseru, "Ambrosius uskup!" Dari sana seluruh hadirin yang hadir menyerukan hal yang sama, dan akhirnya dirinya diangkat menjadi uskup di kota Milan. Santo Ambrosius juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kisah pertobatan Santo Agustinus putra Santa Monica. Dalam pengakuannya, Agustinus mengatakan, penerimaan penuh kehangatan dari uskup Ambrosius dan cara hidupnya yang saleh telah membuat diriku meninggalkan cara hidup yang lama untuk memberikan diri dibaptis dan akhirnya menyerahkan seluruh hidup pada Tuhan. Luar biasa sekali teladan hidup Santo Ambrosius. Hal pertama yang ditulis oleh Ambrosius kepada para imam di keuskupannya, cintailah keheningan. Keheningan adalah awal dari iman, sebab dalam keheningan kita belajar mendengar sabda Allah. Lebih dari itu, hening berarti berjaga-jaga, menjaga hati dan budi dari jebakan musuh. Hening berarti jaga lidah agar tidak keluar segala hal yang membuat diri sendiri dan orang lain jatuh dalam dosa. Uskup Ambrosius menghembuskan nafasnya yang terakhir pada Jumat Agung 4 April tahun 397. Jenazahnya dimakamkan di gereja Santo Ambrogio di kota Milan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 35, dilanjutkan Matius bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 6 sampai ayat 8. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Raja kita, Tuhan semesta alam. Ia datang membebaskan umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dengan pesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tujuan perkawinan
Salah satunya adalah prokreasi, yakni terarah pada kelahiran. Keluarga-keluarga diangkat oleh Allah menjadi mitra, menjadi partner kerja Allah dalam karya penciptaan untuk memenuhi bumi. Saya suka bertanya kepada para peserta MRT, membangun rumah tangga, lokakarya persiapan perkawinan. Saya tanya kepada mereka, kakak sekalian mau punya anak berapa? Mereka sebagian besar menghendaki mau punya anak satu saja. Dan sebagian kecil ada yang mengatakan 2 dengan alasan ekonomi. Lalu saya katakan kepada mereka, jangan membatasi karya Allah. Karena kalau hanya satu egois, berarti perhatiannya hanya tercurah buat dia seorang. Kalau 2 itu sungguh ekonomis, ikut program pemerintah 2 anak cukup. 3 itu manis. Romo, kok 3 itu manis? Iya, 3 atau 4. 4 itu agamis, 3 itu manis. Karena kalau 1 cuman egois, 2 ekonomis, 3, 1 jaga papa, 1 jaga mama, 1 jadi romo, manis, 4 agamis, yang satunya jadi suster, semakin lebih agamis kalau 4. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini istimewa. Melihat orang banyak yang mengikutinya, Yesus bersabda, mereka ini seperti domba-domba yang tidak bergembala. Maka Yesus mengatakan, tuaian itu memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Firman ini pas sekali dengan wajah gereja yang hendak ditampilkan oleh Gereja Keuskupan Agung Jakarta. Bahwa Gereja Keuskupan Agung Jakarta juga mau menjadi gereja yang misioner, yang mempersiapkan pekerja-pekerja untuk menuai di kebun anggur Tuhan, bahkan sampai menuai di kebun anggur paroki Bomomani Keuskupan Timika. Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saya sungguh mengalami penyertaan itu dalam menjalani perutusan ini. Maka sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, belas kasih Tuhan nampak melalui hatinya yang selalu mau tergerak dan menghimpun umatnya, domba-dombanya, untuk dihantar ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, untuk dihimpunkan supaya kita tidak terlantar tetapi selalu dibimbing di jalan keselamatan Tuhan. Mari di Sabtu Imam ini kita berdoa supaya Tuhan memelihara dan mengirimkan para pekerja, para pelayan untuk memanen di kebun anggur Tuhan. Happy weekend, selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.